Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak soleh dan solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya nak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 5, di subtema 4. Nah, di sini kita akan belajar tentang cuaca, iklim, dan musim. Nah, anak-anak solih perhatikan ya. Nah, cuaca. Cuaca adalah kondisi udara pada suatu tempat dalam waktu tertentu. Cuaca berlangsung dalam waktu yang singkat, bisa jadi hanya berlangsung dalam beberapa jam atau 1 hari. Pengamatannya, cuaca sangat singkat, sekitar 24 jam. Nah, lanjut itu di sini ada iklim. Iklim merupakan kondisi cuaca di wilayah tertentu yang cukup luas dan diamati dalam kurun waktu yang cukup lama atau sekitar 30 tahun. Iklim mempunyai sifat stabil dan tidak mudah berubah-ubah. Iklim dipengaruhi oleh letak atau posisi matahari terhadap bumi. Tidak hanya itu, ketinggian daerah dan letak daerah juga mempengaruhi iklim bumi. Ilmu yang mempelajari tentang iklim dinamakan klimatologi. Nah, di Indonesia ini sendiri itu terletak di daerah Khatulistiwa, di daerah yang banyak menerima sinar matahari, dan Indonesia memiliki iklim tropis. Oke, selanjutnya ada jenis iklim. Nah, adapun jenis iklim di seluruh daerah di dunia dibagi dalam 4 iklim, yaitu ada iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Nah, anak-anak soli, ini adalah contoh gambaran dari bumi, dan di sini coba lihat tengah-tengah itu ada garis khatulistiwa. Nah, di situ adalah Indonesia terletak adanya di garis khatulistiwa, yaitu dia iklim tropis. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada iklim tropis. Nah, iklim tropis merupakan iklim yang paling panas. Ciri dari iklim tropis itu mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Keduanya berlangsung masing-masing sekitaran 6 bulan bergantian. Jadi, misalnya 6 bulan musim hujan dan 6 bulan musim kemarau. Lamanya waktu siang dan malam yaitu 12 jam. Keuntungan dari wilayah yang memiliki iklim tropis yaitu sebagai berikut. Kaya akan flora dan fauna. 2. Memiliki tanah yang sangat subur. 3. Mendapatkan sinar matahari sepanjang hari. Dan iklim tropis ini juga ada keuntungannya untuk manusia, seperti dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengelolaan perkebunan, peternakan, dan pertanian. Nah, di sini ada contoh beberapa negara yang memiliki iklim tropis. Yang pertama itu ada Indonesia, kedua Malaysia, ketiga Filipina, keempat Timur Leste, kelima Thailand, dan keenam India. Mohon maaf ya, itu namanya malah nulis 5, jadi ada kesalahan. Oke, selanjutnya itu ada iklim subtropis. Iklim subtropis merupakan iklim yang terjadi di wilayah selatan dan utara bumi, setelah wilayah yang memiliki iklim tropis. Nah, di sini ada ciri-ciri wilayah yang memiliki iklim subtropis, yaitu
Yang pertama, ciri-ciri wilayah yang memiliki iklim tropis. 1. Memiliki 4 musim, yaitu musim panas, dingin, gugur, dan semi. Yang kedua, jika terjadi musim panas, suhunya tidak terlalu panas. Sebaliknya, jika terjadinya musim dingin, suhunya tidak terlalu dingin. Yang ketiga itu, pada waktu musim dingin terjadi hujan salju, kelembapannya rendah. Dan 4, makhluk hidup di wilayah subtropis, contohnya adalah bambu, bunga sakura, dan hewan panda. Nah, negara-negara yang beriklim tropis yaitu Eropa, Jepang, Amerika, dan sebagian wilayah Cina. Nah, selanjutnya itu adalah iklim sedang. Iklim sedang dibagi menjadi 4 iklim, yaitu iklim laut, pantai barat, iklim stepa sejuk, iklim gurun sejuk, dan iklim benua lembab. Saat musim panas, iklim laut, pantai barat kondisi udaranya kering dan cerah. Nah, saat musim dingin, kondisi udaranya lembab dan mendung. Iklim stepa sejuk dan iklim gurun sejuk saat musim panas kondisi udaranya itu panas dan kering. Nah, di sini ada contoh negara yang beriklim sedang. Antara lain, yang pertama Mongolia, kedua Inggris, ketiga Irlandia, keempat Prancis, kelima Jerman, keenam Denmark, ketujuh Italia, 9 Rumania, dan 9 itu Ukraina. Nah, di sini ada iklim dingin. Iklim dingin yaitu di kondisi suatu wilayah yang beriklim dingin sepanjang hari cuacanya sangat dingin. Dan musim dingin pada iklim ini berlangsung lama. Saat musim panas udaranya sejuk dan berlangsung sangat singkat. Nah, iklim dingin dapat dibagi menjadi 3 iklim, yaitu iklim taiga, iklim tundra, dan iklim kutub. Saat musim dingin di iklim taiga dan iklim tundra kondisi cuacanya sangat dingin. Dan di iklim kutub tanahnya tertutup es yang tebal. Nah, di sini ada contoh negara yang beriklim dingin, di antaranya Islandia, Rusia bagian utara, Alaska, Kanada, Denmark, dan Swedia. Nah, di sini juga ada ciri-ciri dari iklim es atau iklim kutub adalah 1. Suhunya itu terus-menerus rendah sekali sehingga terdapat salju abadi. 2. Wilayah iklim kutub meliputi Greenland dan Antartika di kutub selatan. Nah, itu saja yang Miss jelaskan. Jika anak-anak Soli masih ada yang belum paham atau yang mau ditanyakan, bisa tanyakan ke Miss Mimi dan Miss Rafa. Nah, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.